Dunia berubah total setelah penjelajahan Antartika secara militer lewat Operation High Jump 1946 dan Operation Deep Freeze tahun 1957 ini. Tahun 1957 dimulailah perundingan Antarctic Treaty yang ditandatangani 2 tahun kemudian. Antartika dideklarasikan sebagai daerah terlarang. Tahun 1957 itu juga diluncurkan Sputnik, satelit pertama di dunia buatan Rusia yang menjadi pemicu perlombaan teknologi angkasa luar. NASA didirikan setahun kemudian, tahun 1958. Dari situ, dimulailah berbagai cerita tentang perjalanan ke angkasa luar, pendaratan di bulan, bisnis satelit, pengiriman satelit ke Mars, Jupiter, dan lain-lain. Yang tak banyak orang tahu, tahun 1958 itu juga, Amerika Serikat dan Soviet kompak, sama-sama membom nuklir langit selama 4 tahun, sampai tahun 1962. Operasi bom nuklir langit ini dinamakan High Altitude Nuclear Explosions, atau HALE. Dulu merupakan top secret. Sekarang kita bisa mengetahui detail operasi ini setelah arsip-arsip rahasia itu boleh dipublikasikan 50 tahun kemudian, yaitu 2012 yang lalu. Ini adalah 3 hal yang sangat menarik yang merubah dunia untuk selamanya. Tentu tak ada referensi yang mengatakan bahwa ketiga hal itu saling berkaitan. Sama naifnya dengan berharap tiap negara tak boleh punya rahasia militer dan strategi militer harus diumumkan lewat koran. Dunia tidak berjalan seperti itu. Kita hanya bisa mengetahui hal-hal seperti ini melalui analisis intelijen atau kecerdasan. Hanya otak intel dan detektif yang bisa mendeteksi kaitan dari berbagai indikasi yang ada. Pemicunya adalah operasi militer penjelajahan Antartika lewat Operation High Jump 1946-1947 dan Operation Deep Freeze 1956-1957. Ada wilayah baru kaya sumber daya alam, tapi tak ada yang boleh mengeksplorasi. Ada wilayah sebesar Amerika di seberang, di belahan lain, Antartika. Ada kemungkinan serangan udara lawan yang datang dari belahan Antartika. Lantas, apa yang dilakukan? Ada 3 hal. Politik, tutup Antartika melalui Antarctic Treaty 1957 yang ditandatangani 1959. Tak ada orang yang boleh lewat Antartika. Militer, Amerika Serikat dan Soviet kompak, sama-sama membom nuklir langit selama 4 tahun. High Altitude Nuclear Explosions 1958-1962. Ada tirai celestial, medan elektromagnetik, langit, atau apapun namanya yang tak mempan di bom nuklir selama 4 tahun. Propaganda, penjelajahan angkasa luar, Sputnik yang memicu berdirinya NASA. Padahal Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu ada tirai celestial yang tak mempan di bom nuklir selama 4 tahun. Tak ada roket yang bisa melewatinya. Kita akan membahas ketiga hal ini secara detail dengan bukti-bukti yang otentik dan kredibel. Langkah politik menutup Antartika dan langkah militer pemboman nuklir langit dibahas pada episode 5 ini. Langkah berikutnya, propaganda penjelajahan angkasa luar dibahas pada episode 6, NASA Hollywood. Kita mulai dengan langkah politik, menutup Antartika dari seluruh warga dunia, lewat Antarctic Treaty 1959. Antartika berada di bawah pengawasan 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Soviet atau Rusia sekarang, Inggris, Prancis, Jepang, Belgia, Norwegia, dan 5 negara di belahan paling selatan dunia, Australia, New Zealand, Argentina, Chili, dan Afrika Selatan. Ini adalah skandal. Semua negara boleh punya rahasia militer dan daerah terlarang. Area 51 atau Pentagon misalnya, atau Istana Negara, sudah pasti orang tak boleh terbang melintasi daerah itu tanpa izin. Tapi bukan berarti tak boleh melintasi satu benua Amerika. Melarang orang melewati satu benua adalah bukti bahwa dunia ini adalah panggung yang dikuasai oleh segelintir dalang. Dunia adalah milik seluruh warga berdasarkan prinsip kesetaraan. Tak ada yang boleh menjadi polisi dunia. Sebab kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak secara mutlak pasti akan korup. Warga dunia berhak untuk tahu ada apa sebenarnya di Antartika. Jika bumi ini berbentuk bola dan di seberang Antartika adalah belahan bumi kita juga, semua warga berhak untuk tahu. Jika ternyata di seberang Antartika ada dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia, seperti yang dikatakan oleh Admiral Byrd, warga dunia pun berhak untuk mengetahuinya. Maka kita kembali pada Flat Earth Challenge di awal episode 1. Kita tak perlu buang waktu berdebat kusir soal bentuk dunia. Silakan terbang lintasi Antartika. Anda tak akan dapat melakukannya. Yang dimaksud di sini adalah terbang melintasi Antartika, bukan camping atau terbang di pinggiran. Banyak tur atau camping di pinggiran Antartika. Bukan itu yang dimaksud. Lebih lucu lagi, peserta tur Antartika diminta untuk tidak memotret horizon secara langsung, tapi harus melalui kaca cembung, fish eye lens, agar horizonnya kelihatan lengkung. Ini juga bukti bahwa ada hal yang disembunyikan. Horizon di Antartika kelihatan sekali lurus dan datar,
tapi hanya boleh dipotret dengan kaca fish eye agar kelihatan lengkung. Tak ada yang bisa keliling dunia lewat selatan melintasi Antartika. Apa yang disembunyikan di sana? Apa dasarnya 12 negara punya hak lebih dari negara-negara lain di dunia? Di mana itu jargon hak asasi manusia dan demokrasi yang selama ini mereka dengung-dengungkan? Yang ada hanyalah kartel, oligopoli, homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ini yang membuat topik Flat Earth booming secara eksponensial sejak November 2015. Jika semua orang lama-lama sadar, satu kebohongan ini akan membongkar kebohongan-kebohongan lainnya. Seperti batu kerikil yang bikin jatuh raksasa. Elit global mulai terpojok. Jumlah mereka hanya sedikit. Tak ada yang bisa melawan people power. Maksud dari pemaparan ini adalah membangkitkan kesadaran. Silakan sebarkan. Silakan lakukan riset sendiri. Silakan buat video sendiri dan tayangkan. Jangan berharap mereka akan mengakui. Standard operating prosedurnya adalah bantah, bantah, dan bantah. Jika Anda memposting soal Flat Earth, jangan kaget jika Anda dihina dan dipermalukan seperti orang yang paling bodoh di dunia. Saran saya, tak perlu ladeni debat kusir. Cukup fokus pada 3 hal, pembuktian secara angka dan fisik. Perhitungan matematik gravitasi, perhitungan matematik gerhana, dan fisik melintasi Antartika. Skakmat. Di luar kisah-kisah drama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya kompak melakukan operasi militer gabungan. Penjelajahan Antartika yang terakhir, Operation Deep Freeze 1956-1957 oleh Amerika Serikat dan Soviet. Tak lama kemudian, di tahun 1957 itu juga, Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia, yakni Sputnik. Fungsi Sputnik sebagai satelit bisa dibilang tak ada apa-apanya. Sebuah bola dengan diameter 58 cm dan hanya membunyikan sinyal yang tak penting. Yang signifikan adalah roketnya. Itu adalah kali pertama manusia bisa mengirim roket sampai ketinggian 577 km. Lebih dari setengah pulau Jawa ke angkasa. Amerika Serikat menyusul tak lama kemudian, mengirim roket berisi satelit Explorer tahun 1958. Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu ada sesuatu di angkasa yang sangat serius. Kita hanya mendengar sedikit lewat fenomena Van Allen Belt. Ada medan radiasi yang menutupi bumi. Keadaan yang sesungguhnya jauh lebih serius dari itu. Begitu seriusnya, hingga Amerika Serikat dan Soviet sama-sama membom nuklir langit selama 4 tahun. Sebuah operasi militer yang sangat mahal yang tak mungkin dilakukan jika tidak benar-benar penting. Operasi ini disebut High Altitude Nuclear Explosions, disingkat HANE, dari tahun 1958 sampai 1962. Dulu top secret. Sekarang kita semua bisa mengakses informasi setelah rahasia tersebut dibuka ke publik 50 tahun kemudian, yakni tahun 2012 yang lalu. Kita bisa mengetahui nama operasinya masing-masing, tempatnya, waktunya, dan kekuatan bomnya. 1000 kali lebih dahsyat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan tersebut. Kita perhatikan nama-nama operasinya. Operation Dominic, Operation Fishbowl. Kita pahami dulu apa maksudnya. Melalui teknologi roket yang bisa mencapai ketinggian 577 km, Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu bahwa ada tirai alias kubah celestial yang menutupi bumi. Kubah yang tidak kelihatan, tapi memiliki radiasi yang mematikan. Seperti perisai elektromagnetik dalam film Star Trek. Bahkan disebut impenetrable, tak dapat dilewati. Sungguh mengherankan, orang sampai sekarang masih percaya bisa pergi ke angkasa luar. Padahal jelas-jelas disebut ada perisai alami yang tak dapat ditembus. Ini yang dulu dikatakan oleh Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu sebagai solid but transparent spheres, dan yang dikatakan oleh Nikola Tesla 100 tahun lalu sebagai celestial spheres. Untuk mudahnya, kita sebut saja kubah celestial atau kubah bumi. Elit global merasa kita ini seperti ikan dalam akuarium. Mereka mau menghancurkan akuarium itu dengan bom nuklir. Oleh sebab itu, operasinya disebut Operation Fishbowl. Elit global dan Freemason adalah titisan doktrinal dari Raja Nimrod yang membangun Menara Babel untuk menantang Tuhan yang menciptakan banjir Nabi Nuh. Mereka percaya bahwa yang namanya Paradise alias surga Firdaus adalah Atlantis, sebuah benua yang ditenggelamkan oleh Tuhan lewat banjir Nuh.
Itu sebabnya Nimrod membangun Menara Babel yang menjulang tinggi ke langit. Anda bisa mempelajari sendiri soal Menara Babel ini pada Alkitab Taurat. Elit global melakukan hal yang sama. Operation Fishbowl, menghancurkan akuarium alias gua celestial yang menutupi bumi dengan menggunakan bom nuklir. Persis seperti Raja Nimrod membangun Menara Babel menjulang tinggi ke angkasa untuk menantang Tuhan. Oleh sebab itu, operasi bom nuklir kubah bumi ini disebut Operation Dominic alias Operasi Tuhan. Menghancurkan akuarium kubah bumi alias Operation Fishbowl, mereka menggunakan bom nuklir yang dinamakan Thor, palu godam dewa pagan untuk memukul kubah bumi buatan Tuhan. Terakhir beredar rekaman video Operation Fishbowl tahun 1962 yang sudah boleh diakses publik setelah kadaluarsa 50 tahun. Mari kita saksikan. Anda tak akan pernah melihat hal seperti ini lagi dalam hidup Anda. Amerika Serikat dan Soviet sama-sama membom nuklir selama 4 tahun, 1958-1962. Kubah celestial tak dapat ditembus. Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu tak ada yang bisa pergi ke angkasa luar. Perlombaan angkasa luar, termasuk perjalanan ke bulan, adalah sandiwara, bisnis hoax, di mana elit global mendapat keuntungan yang luar biasa dari anggaran negara. Soviet bangkrut, dolar inflasi, rupiah kita lebih hancur lagi. Elit global tak akan mengakui ini. Mereka lebih baik membunuh daripada mengakui bahwa mereka bohong soal angkasa luar. Tak akan ada resolusi damai. Yang ada ialah people power. Mosi tidak percaya pada penguasa global yang membuat bangkrut semua negara di dunia lewat hutang-hutang dan financial engineering. Tentang space program yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Rusia, China, dan lain-lain akan kita bahas pada episode ke-6 NASA Hollywood. Sementara kita tutup episode ke-5 yang membahas argumen ke-8 bumi bola. Penerbangan keliling dunia dari barat ke timur atau sebaliknya tidak membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bola. Sebab perjalanan tersebut sebenarnya adalah seperti jangka yang mengelilingi pusat lingkaran, yakni kutub utara pada bumi datar. Sebaliknya, rute Bali LA yang terpaksa mendarat darurat di Alaska karena wanita melahirkan tak akan terjadi jika buminya berbentuk bola. Rute tersebut hanya mungkin terjadi jika menggunakan peta bumi datar. Orang bisa terbang keliling dunia dari barat ke timur atau sebaliknya. Tak ada yang bisa keliling dunia dari selatan ke utara, melintasi Antartika. Silakan Anda buktikan sendiri. Hal ini membuktikan ada rahasia yang disembunyikan di Antartika. Antartika adalah salah satu rahasia kunci pada konspirasi bumi datar.